Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bakal coba ngebahas CCNA Introduction to Network yang 157 ya, Packet Tracer Network Representation. Oke, di sini kita mendapat topologi. Nah, di topologi ini menggabungkan berbagai macam teknologi. Kalau kita lihat di sini ada teknologi VoIP, Voice over Internet Protocol, kemudian ada juga teknologi switching, kemudian di sini juga ada teknologi wireless. Oke. Catatan aja di sini kita nggak perlu memahamin semuanya, tapi yang penting kita cukup tahu saja dasar-dasarnya karena memang ini masih introduction ya. Oke. Yang pertama yang bakal kita lakukan adalah identifikasi komponen-komponen yang ada di topologi ini yang bakal direpresentasikan oleh simulator packet tracer ya. Oke, pertama di icon toolbar bottom left ada berbagai macam komponen jaringan dari mulai end device seperti ini. Kemudian ada network device, kemudian ada komponen ini buat yang IoT, kemudian ada kabelnya, kemudian ada malicious nih yang sering dipakai, kemudian ada multi user connection. Oke. Pertanyaan pertama, list the intermediary device category. Jadi di sini kita bakal ngomongin intermediary device. Intermediary device udah pasti perangkat jaringan. Nah, kalau kita ngelis, kalau dari topologi ini kita punya router, ini router, kemudian kalau kita over nih, di over. Nah, ini router, double klik aja. Nah, ini router. Kemudian kita juga punya switch, seperti itu. Kita juga punya WRS nih, wireless access point. Kemudian kita juga punya modem. Kita punya ini emulsinya maksudnya kalau kita buka sebenarnya di dalam sini ada kayak topologi lagi, tapi biasanya kalau digambarkan dalam logical topologi itu seperti cluster. Ini namanya cluster. Oke, ini juga cluster, tapi di sini intranet dibilangnya. Oke, kemudian di sini juga ada wireless AP ya. Oke. Kemudian tanpa masuk ke dalam internet cloud, ini cloud namanya. Cloud itu biasanya, jadi misalkan kalau kita buka ini kan ada perangkat-perangkat. Nah, biasanya biar kita nggak kita nggak tahu di dalamnya, biasanya dibilang cloud gitu. Berarti cloud itu berarti ada banyak, kayak ada sebuah topologi di dalamnya, tapi kita seolah-olah cukup tahu bahwa oke, dari cloud ini ada satu jalur keluar seperti itu. Oke, tanpa masuk internet cloud atau intranet cloud, berapa banyak icon di topologi yang merepresentasikan endpoint device. Kita kalau lihat di endpoint device itu ada perangkatnya PC, laptop, server. Kemudian ada juga, kita geser ke sini, ada IP phone, VoIP, telepon, dan TV. Pokoknya perangkat yang di akhir, di ujung. Oke, kalau kita lihat dari sini, kita hitung. 1 ada tablet, 2, 3, ini kedua ada laptop, kemudian ada PC desktop, kemudian ada printer. 1, 2, 3, 4. Berarti di cluster home office, di home office ini kita punya 4, kemudian di central 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di branch 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, IP phone-nya juga 16 dan 17. Berarti kita punya 17 perangkat end device. Oke. Nah, kita ulangi lagi. Di home office, di cluster home office kita punya tablet, laptop, PC desktop, dan printer. Kemudian di central kita punya server 1, kemudian PC 1, 2, 3, 4. Kemudian di bagian branch kita punya server 1, kemudian punya PC 2, sales dan accounting, kemudian kita punya printer 1, kemudian punya smartphone dan laptop 1, kemudian ini IP phone. Walaupun dia nggak di end device, sebenarnya ini satu jalur. Ini IP phone ini masih termasuk end device. Jadi kalau secara topologi digambarkan, kalau zaman dulu itu switch ada IP phone 1, IP phone ini kemudian disambungkan lagi ke
sini, karena biar dia nggak menggunakan banyak port. Biasanya dari EpiPON ini punya port 2 port XJ45 ini dulu. Kemudian kita lanjut lagi ke sini tanpa masuk ke cloud 2 ini, tanpa masuk ke bagian sini ya, tanpa ngitung bagian situ. Berapa banyak icon di topologi yang merepresentasikan intermediary device. Icon aja kita hitung berarti. Oke. Kalau icon berarti kita punya ini wireless access point 1, kemudian modem 2, kemudian ada router 3, kemudian ada multi-layer switch 4, kemudian ada switch 5, kemudian ada wireless AP 6. Berarti kita punya 6 ya. 6 karena kita punya wire ini 1 wireless access point, ini di wireless router, kemudian punya modem 2, kemudian punya router 3, kemudian punya multi layer switch 4, ini ada 2 ya. Kemudian punya switch 5, kemudian kita punya access point 6. Berarti kita punya 6. Oke. Kemudian how many end device are not desktop computer? Berarti berapa banyak end device yang bukan desktop komputer. Tadi kan kita udah dapat jawaban di sini kalau nggak salah 17. Berarti kita hitung aja desktop komputer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laptop ini kita hitung termasuk desktop komputer ya. 6, 7, 8, 9. Berarti 17 dikurang 9 kita berarti punya 8. Oke, 8 end device yang bukan PC komputer. Kita hitung aja, tablet 1, kemudian printer 2, kemudian server 3, kemudian ini 4, 5, 6, 7, 8 dengan EpiPON 2. Kemudian berapa banyak jenis media connection yang menghubungkan antar topologi? Kita over aja di sini. Pertama 1 gelombang. Kita pakai radio. Nih, radio 1, kemudian kita punya kabel Cooper. Ini kita over aja sebenarnya bisa. Sorry dari sini. Ini kabel Cooper yang strike, kemudian kita punya kabel koaksial, kemudian kita punya kabel serial. Berarti kita punya 4 kabel strike yang lurus. Kalian bisa ngeliat dari sini, lihat nih. Kalau kita over, yang garis lurusin kabel strike, kemudian kita punya kabel serial, DTE dan DCE. Ini nanti di pelajaran lebih dalam, modul-modul selanjutnya kita bakal bahas apa itu DCE, apa itu DTE. Kemudian ada radio, ini pakai gelombang. Kemudian juga ada kabel koaksial warna biru, nih lihat kita over koaksial. Oke. Sekarang kita lanjut ke step 2. Di packet tracer, only server PT device can bekerja sebagai server. Desktop dan atau laptop tidak bisa bekerja sebagai server. Berdasarkan studi yang sepanjang modul-modul yang udah kita baca, jelaskan apa itu client server model. Jadi dalam model client server, host itu dapat bertindak sebagai client ataupun server, ataupun kedua-duanya ya. Nah, yang membedakannya adalah perangkat lunak yang diinstal di host itu yang menentukan peran dia dimainkan di jaringan itu sebagai apa. Bisa dia sebagai email server, bisa dia sebagai web server, bisa dia sebagai database server, atau bisa dia sebagai remote server seperti itu, ya. Tergantung kebutuhannya. Atau bisa sebagai FTP server nantinya ya. Kemudian klien juga bisa kita bikin sebagai server. Jadi PC-PC ini jangan pernah berpikir nggak bisa jadi server. Yang membedakannya adalah kalau dikasih sebuah software buat ngasih layanan, otomatis bisa dia sebagai server. Tapi secara kapasitas kemampuan, yang membedakannya adalah di kemampuan soal hardware-nya. Karena hardware antara PC dengan server itu berbeda, terutama di bagian prosesornya. Oke, selanjutnya sebutkan minimal 2 fungsi dari intermediary device. Pertama, intermediary device udah pasti buat intermediary device tuh kayak switch, router, multilayer switch, modem. Nah itu. Yang pertama itu adalah transmit dan receive sebuah paket. Jadi misalkan server mau ngirim ke klien, ini klien dia bakal
transmit itu berarti bakal ngirim dan juga bakal nerimanya. Kemudian dia juga bakal maintenance aliran trafficnya. Jadi dipastikan bahwa dari sini sampai sini itu harus sampai. Kemudian dia juga melakukan quality of service. Jadi di mana kemampuan jaringan itu tetap bagus. Kemudian dia juga mengatur aliran traffic bisa diizinkan atau penolakan. Masih banyak fungsinya. Kalian bisa melihat di bagian modul-modul yang kemarin saya kasih, itu bisa membantu. Oke. Kemudian berikan 2 kriteria bagaimana kita menentukan media network. Media dalam jaringan, kan ada pakai kabel strike, di sini ada pakai gelombang, ada pakai kabel koaksial. Pertama, tergantung jaraknya. Jadi misalkan jaraknya lebih dari 100 meter, kita harus menggunakan kabel, nggak bisa dengan kabel strike ini yang pakai UTP, karena dia tembaga itu nggak bisa lebih dari 100 meter dan dia harus dikuatkan dengan perangkat namanya repeater. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngirim traffic sebuah jaringan dengan lebih dari 100 meter, kita bisa menggunakan kabel fiber optik. Di sini ada nggak nih warna biru, warna kuning. Nanti kita bisa menggunakan kabel fiber optik karena jaraknya bisa sangat jauh, karena perbedaan antara kita mengirim gelombang dengan elektromagnetik dengan gelombang menggunakan cahaya, itu jarak yang paling jauh itu dengan cahaya, dan itu juga cepat. Kemudian lingkungan, misalkan kalau di lingkungan di dalam sebuah kantor, kalau kita pengen dia nggak terlalu banyak kabel, kita bisa gunakan radio. Walaupun gini, selama kita memakai gelombang atau radio itu, pasti sampai teknologi sekarang itu tetap ada namanya putusnya. Jadi misalkan selama 50 detik dia itu on track, nyala terus, tetap aja ada sepersekian detik dia bakal mati. Jadi kalau pengen menentukan jaringan yang handal, kita masih bisa pakai kabel dan tentukan dengan kabel, karena gelombang itu adalah pilihan yang kalau pengen efisien aja, nggak maintenance-nya nggak terlalu susah karena kita bisa kontrol. Tapi kelemahannya kalau gelombang kita nggak bisa ngatur keamanannya seperti itu. Kenapa? Karena namanya gelombang, kita nggak bisa ngatur dia mau ke arah mana. Karena misalkan satu ini warehouse HP, kita nyebarin gelombang, udah pasti semua gedung ini bakal ke cover kalau dia nggak ketemu misalkan interference, bisa berupa dinding segala macam. Nah, tapi kalau kabel kita bisa ngontrol bahwa kabel dari switch ini cuma nyambung ke komputer sales. Jadi komputer-komputer lain kalau nggak disambungin ke switch ya nggak bakal bisa dapat jaringannya, seperti itu. Oke. Kemudian yang bakal kita pikirkan juga dari kualitas bandwidth-nya, pengirimannya. Kalau kita pengen cepat, ya otomatis kita pakai yang namanya fiber optik, karena sampai sekarang teknologi pengkabelan yang paling cepat tetap fiber optik. Saya belum tahu ada teknologi yang terbaru yang bisa lebih cepat daripada fiber optik. Karena kabel UTP itu cuma sanggup sampai 1 gigabit per second selama ini saya cek teknologinya, yang pakai interface gigabit Ethernet. Kemudian kalau gelombang ini kalau nggak salah saya kecepatan paling tinggi itu masih 1 gigabit per second gitu ya. Kecuali mungkin teknologi 5G mungkin bakal kita riset lagi ke depan, mungkin dia sudah lebih dari itu. Oke. Kita lanjut ke bagian ketiga, mengcompare antara LAN dan WAN. Jelaskan diferen antara LAN dan WAN. Secara geografis ya, kalau LAN itu cakupannya itu biasanya cuma satu ruangan atau satu gedung seperti itu ya. Nah, kalau WAN itu jarak jangkauannya bisa lebih jauh, misalkan antar satu negara ke negara lain. Nah, itu jarak cakupannya. Walaupun di tengahnya ada MAN namanya, yang misalkan LAN dalam satu kota. Itu dia. Nah, kemudian dalam paket tracer dalam topologi ini berapa banyak WAN yang kamu lihat.
Nah, kalau kita ngeliat UAN-nya sebenarnya ada dua. Dia biasanya di representasikan dengan cloud. Nah, ini berarti kita punya dua, internet dan intranet. Karena di UAN itu biasanya kalau kita buka nah ini ada kayak penggabungannya seperti itu. Oh, ini kita bisa buka ya, Famos DNS, NetAcad PKA, kita bisa buka nggak? Saya cek dulu. DNS-nya ada nggak? Oke nih. Berarti klien bisa ngakses. Kemungkinan ini bisa ngakses. Di sini ada DNS server yang menyediakan pengalamatan. Kalau kita coba di sini bisa nggak? Tunggu sebentar. Oke. Simulator nggak bisa ya, nggak bisa akses sepertinya. Nggak sampai. Oke, sepertinya nggak bisa ngakses. Nggak apa-apa, kita coba Kemudian how many LAN kamu lihat, berapa banyak LAN yang bisa kita lihat di sini. LAN udah pasti terlihat dari sini, dia di cursor ini. Pertama sentral, kemudian home office dan branch. Ini LAN-nya. Lihat, LAN ini kan pasti punya satu istilahnya, ini gateway. Ini gateway namanya. Ini router gateway. Router gateway ini bakal terhubung ke WAN. Lihat, ini dia terhubung lewat modem. Tergantung topologinya, teknologinya seperti apa, bisa pakai modem atau bisa pakai router. Di modul-modul selanjutnya bakal kita bahas perbedaannya seperti apa. Kemudian di internet pakai tracer network, ini terlalu sederhana sebenarnya, operate simply, dan tidak pernah merepresentasikan dari struktur atau real internet. Sekarang coba jelaskan apa itu internet. Secara garis besar, internet itu banyak digunakan ketika kita berkomunikasi dengan sumber daya jaringan langsung. Jadi secara nggak langsung internet adalah jaringan global. Kalau kita tahu mungkin kalian perlu riset juga, perlu baca, ada namanya ring of internet gitu. Nah, itu bakal menghubungkan, ada jalur kabel bawah laut yang seperti lingkaran, seperti anggap aja nih lingkaran gitu yang menghubungkan tiap benua. Nah, misalkan dari Indonesia pengen terhubung ke ring itu, berarti kita bakal ngelewatin satu router gateway-nya buat terhubung ke situ. Nah, itu yang dinamakan internet. Misalkan pernah ada kejadian, misalkan ada kabel bawah laut yang dari jalur Sumatera putus. Otomatis misalkan putusnya, kita punya bandwidth ke ring itu misalkan 100 gigabit. Ada satu kabel putus itu punya bandwidth 50 gigabit. Berarti kan 100 dikurang 50, berarti kita tinggal punya 50 gigabit kan. Nah, makanya itu satu Indonesia bakal lemot. Kenapa? Karena kita bakal maksa dengan 50 gigabit buat ngehandle traffic kita yang banyak di Indonesia. Nah, itu dia yang bikin internetnya lemot. Kenapa? Karena bebannya kebanyakan nggak sanggup ditampung oleh jalur yang tersedia. Itu dia. Atau bahkan sampai bisa putus karena kita misalkan pernah kejadian kita nggak bisa terhubung ke server Amerika. Kenapa? Karena memang kabel yang jalurnya ke sana itu putus. Mau nggak mau kita muter gitu. Yang harusnya misalkan lewat Eropa, jadi harus lewat China seperti itu ya. Kemudian apa saja Common Way itu cara yang umum dipakai user untuk terhubung ke internet. Mungkin kalian tahu, kalian punya IndiHome, kemudian punya mobile service. Nah, itu biasa dipakai terhubung ke internet. Walaupun ada teknologi seperti misalkan satelit, kemudian mungkin yang familiar aja ya, kita punya jaringan fiber itu biasa terhubung ke internet. Kemudian kita juga punya mobile service yang bisa terhubung ke internet, atau kita punya VSAT biasanya di ATM. Kalau kalian lihat ada antena, nah itu bisa nembak langsung ke satelit. Jadi VSAT itu adalah teknologi menggunakan satelit. Kemudian metode yang dipakai bisnis buat connect ke internet. Nah, biasanya ini menggunakan jalur yang cepat ya, bandwidthnya kenceng. Kemudian juga biasanya mereka mintanya private karena demi keamanan. Nah, biasanya dipakai mungkin masih mirip dengan yang home user, cuma perbedaannya biasanya di bandwidth.
Tapi kalau memang pengen lebih private, biasanya mereka pakai jalur satelit, karena satelit misalkan mereka punya satelit sendiri ya otomatis jaringannya cuma mereka sendiri yang pakai. Walaupun ada banyak metode pengamanan dengan jalur umum, misalkan jalur publik kita bisa pakai VPN, kita bisa pakai tunneling, atau kita bisa pakai enkripsi dalam proses trafiknya. Nah, sekarang kita sudah selesai explore semua perangkat-perangkat yang ada di sini. Kalian bisa explore sendiri. Kebuka nggak ya? Kalian udah nge-explore sendiri, kemudian kalian nggak perlu takut buat nge-explore-nya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah add NDFS to the topology LAN with media connection. Jadi gimana kita nambahin NDFS ke perangkat-perangkat di jaringan ini. Nah, salah satu ini saya kasih contoh satu, kita bakal nambah di saya coba dulu lihat setting. Nggak ada ya. branchnet. Oke, ini passwordnya. Jadi saya coba nambah NDFS di di branch ya. Ini dengan passwordnya branchnet. Oke. Kita bakal coba. Kita bakal connect ke AP di sini. Kita bakal pakai NDFS. Kemudian kita pilih laptop. Nah, misalkan ini laptop 1. Kita tambahin misalkan coblak nama laptopnya. Saya bakal connect ke AP ini ya, access point ini. Lihat. Kita klik desktop, kemudian kita pilih PC wireless. Oke, kita harus nambahin dia perangkat kayaknya. Oh iya, ini kita ganti ya. Ini bukan pakai ini, kita lepas. Sorry, dimatiin dulu. Kita lepas. Ini perangkatnya. Kalau tadi itu kita pakai kabel. Nah, sekarang kita pindahin ke mana access point-nya? Ini kayaknya. Nah, ini yang gelombang. Pakai radio. Jadi kalau kita lihat di sini zoom in. Nah, ini kita pakai yang radio. Sebelumnya kan kita pakai yang ini kayaknya. Nah, sorry, bukan gigabit. Bukan. Enggak. Bukan juga. Nah, ini dia. Kita pakai yang ini tadi kan. Nah, sekarang kita ganti dengan pakai wireless. Oke. Kemudian desktop. Oh, sorry, dinyalain dulu. Dia kalau nggak dinyalain kita nggak bakal bisa pakai ya desktopnya. Desktop, kemudian kita pilih PC wireless. Connect. Nah, kita refresh. Kita nyari access point-nya. Ketemu branchnet, connect. Nah, dia minta password. Passwordnya adalah branchnet. Connect. Nah, dia nyambung. Lihat di sini nyambung. Udah. Kemudian kita cek. Kita punya dapat IP. Kita lihat di sini 172.16.09 atau enggak kalian bisa buka kemudian command prompt ketik IP config kayaknya. Oke, kita dapat IP menggunakan command IP config. Itu sama di Windows juga bisa ya. Kalau di Windows kalian tekan Windows plus R, kemudian tulis cmd. Nah, kalau kalian melihat IP-nya, kalian tulis IP config. Seperti ini ya, ini IP-nya. Kalian cukup tahu cara ngeliat IP-nya dulu ya. Sudah? Nah, di sini kita punya IP 172.16.09. Nah, sekarang kita coba pengen ngeping. Ngeping itu kita ngecek koneksinya. Saya bikin top biar nggak ketutup. Lihat, kita punya GUES. Ini GUES sudah terhubung. Dia punya IP. Kalau kita buka. Sorry, saya pengen terhubung ke GUES. Jadi ini cara kita ngecek koneksi. Kita buka command prompt juga di PC GUES. IP config. Nah, ini cara saya belum dapat IP. Coba kita cek. Belum dapat IP dia. Refresh. Connect.
Connect. Oke, sudah. Coba kita lihat. Ada udah IP 16.011. Kita over aja, sebenarnya ada book ini. Oh, dia statik ngasih IP-nya ya. 16.011. Coba kita ping. Ping. Ini dari PC coblak ya. Ping 172.16.0.11. Nah, ini lihat kita ngirim 32 byte dan dia sampai. Ingat, dalam jaringan itu ada istilah namanya vice versa. Vice versa itu adalah bolak-balik. Jadi kalau kita ngirim dari sini ke sini harus balik lagi dari sini ke sini gitu dia. Jadi kalau kita ngeping ini kan kita ngirim paket sampai sini, oke, sampai dibalas dari dia, itu namanya. Oke. Ini kita yang pakai wifi. Sekarang saya bakal nambahin ke sini, kita pakai kita lihat dulu. Oh, 0203. Oh, beda IP ya. Kita pakai PC. Oke, kita tambahin ke sini. Anggap aja ini PC coblak. Oke, kita bikin kabel, pakai kabel. Lihat. Kalau yang beda jenis, ingat. Kalau yang beda jenis kita pakai kabel straight. Untuk sekarang pahamin aja teori seperti itu, oke? Pasang 01 nyambung, pasang 01. Ini saya bakal bikin dia satu network. Nanti saya jelasin kenapa satu network di modul-modul selanjutnya. Oke, kita klik. Kemudian kita kasih desktop. Di sini kita masukin IP-nya, IP configuration. Kemudian kita masukin misalkan sorry. Saya klik 1.10.30. Oke, 10.3.0.5 misalkan. Dia ada masnya prefix berapa, 24 berarti 255. Nanti saya jelasin di modul-modul selanjutnya apa itu subnet mask. Oke, sudah, kita close, kita cek IP config. Oke, udah ya. 10. Oh, shortnya di sini tadi ini salah ya. Ntar dulu, kok gak muncul? Saya muncul gadis. Oh iya, memang. Oh iya, sorry tadi. Sepertinya tadi saya nggak nunggu dia buat dapat IP. Ini dia dapat IP, oke? Yang bagian guesnya. Saya tadi cuma ngover, rupanya ada waktu. Kemudian di sini kita nggak perlu gateway. Nih, misalkan di sini PC 4 punya IP, punya IP, IP config. Punya IP 10.303. Coba kita ping dari sini ke ini 5 ya. Ping 10.3.0.5. Bisa nggak? Sampai lihat nih reply. Sedangkan nih misalkan saya ngeping dengan IP yang nggak ada, misalkan 15. Jawabannya adalah RTO nantinya, request timeout, karena paketnya nggak sampai ke tujuan. Nah, RTO perbedaannya. Nanti di modul-modul selanjutnya saya jelaskan apa itu. Jadi cukup untuk sekarang kalian tahu kalau RTO berarti paketnya kemungkinan nggak sampai. Karena masih banyak jawaban lain, bisa aja firewall segala macam. Oke. Ini saya nambahin. Tadi nambahin dengan pakai gelombang, access point, di sini nambahin dengan pakai kabel. Oke. Saya rasa cukup sekian buat pembahasan dari modul ini. Jangan lupa yang tadi saya jawab tolong ditulis di Word dan dikumpulkan. Oke. Akhir kata, semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat buat kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.